Yang saya hormati Bapak Haji Subhanel selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan sekaligus yang punya hajat. Yang saya hormati fungsionaris dari Partai DPD, Partai PKS yang mohon izin belum hafal nama-namanya. Yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman dari media, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara reses ini, reses yang kedua Pak Ismail ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita masih diberikan sehat, diberikan kekuatan, masih bisa bergerak, bersilaturahim ya, yang sangat luar biasa. Mohon izin, barangkali ada yang baru jumpa dengan saya. Saya nama Nurdin bin HM Satibi, asal dari Pagedangan. Ya, kalau orang tua saya dari Sulawesi Cisauk. Dan kebetulan saya di sini diberikan uang dan peluang sama Allah SWT untuk menggerakkan yang namanya pemekaran sebuah wilayah di Kabupaten Induk di Kabupaten Tangerang. Sebenarnya ini sudah mengenal dan tahu tentang diri saya maupun perjalanan BPPKTT, tapi perlu dipertajam lagi. Barangkali juga ada yang baru jumpa dan baru tahu, agar lebih matang lagi mungkin ya, bahwa pemekaran daerah otonomi baru untuk Tangerang ini itu dideklarasikan pada tanggal 21 bulan November tahun 2021 hari Minggu, bertempat di Taman Makam Pahlawan Arya Wangsakara, Desa Lenggong Kulon, Kecamatan Pagedangan. Ya, alhamdulillah dihadiri oleh perwakilan dari anggota DPR Kabupaten Tangerang, dari tokoh masyarakat dan profesi serta organisasi-organisasi, juga dari teman-teman media yang sampai hari ini Pak Ismail, teman-teman media masih eksis, selalu hadir. Mudah-mudahan teman-teman presiden semuanya dipanjangkan umur yang baik, diberikan kesehatan, hidup rezekinya yang bagus ya. Jadi kami berikan nama pada waktu itu Presidium BPPKTT. BPPKTT itu singkatannya Badan Persiapan Pembentukan Kota atau Kabupaten Tangerang Tengah. Nah, sebenarnya ini udah 3 tahun perjalanan pada waktu itu. Saya jujur waktu itu saya apatis saja. Karena sedikit, saya makanya Pak, sedikit saya menelan kekecewaan pada peristiwa Tangerang Selatan. Jadi sedang asik-asiknya saya berjuang dengan Margiono almarhum sama Pak Ismet di Skat. Pagedangan Cisauk tidak masuk batas alam. Sadane saya ngotot sampai tinju-tinjuan sama Pak Ismet pada waktu itu. Padahal sedekat dengan Pak Ismet. Sampai dia ngomong, siamah anak buah aing saya sering atur. Nggak saya ini dia sampai ribut saya Pak, tinju-tinjuan. Haji lamun hayang ke Pagedangan dan jadi naon man. Aing hayang bawa gitu. Capek berjuang pada waktu itulah ceritanya saya sama Pak Ismet. Sebenarnya memang di Tangerang Selatan maupun di Tangerang Tengah, sepertinya saya itu bukan untuk target ingin jadi wali kota atau bupati, alhamdulillah tidak ada saya sana.
Saya kebetulan Paris Panel mau izin, saya karena senang aja berorganisasi. Mungkin nasib saya di dunia organisasi lah barangkali, nasib hidup saya. Jadi dari zaman sekolah itu sampai hari ini saya senangnya bergerak. Senang bersilaturahim, senang kumpul-kumpul sama masyarakat luas. Kembali lagi kepada Pemekaran. Jadi Tangerang Tengah ini terdiri daripada 5 kecamatan dari yang kami deklarasi, yaitu Kecamatan Kisau, Kecamatan Pegedangan, Kecamatan Legok, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa II. 5 kecamatan pada waktu itu. Dan alhamdulillah di dalam ikrar deklarasi itu 5 perwakilan kecamatan itu hadir semua menandatangani. Termasuk di Curug itu diwakili oleh Pak Hermanto yang menandatangani, ya, salah satunya. Jadi ketika bulan Desember Presidium BPPKTT silaturahmi auden ke Pak Bupati, alhamdulillah diterima. Pada waktu itu kami kalau tidak salah 11 orang, Bupati mintanya 6 orang. Jadi kesimpulannya dia bilang ini bukan barang haram. Silahkan, saya setuju. Dengan bukti saya setuju, saya minta Panongan tolong diajak, masukin Panongan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya dibantu oleh Pak Harun dengan Bang Gali, berjumpa dengan Pak Abah Komar, terus juga dengan Pak Muhyiddin selaku ketua forum RT RW, ketua forum RW Panongan. Terbentuklah Porcam Panongan yang diketuai oleh Pak Muhyiddin. Nah, setelah itu Presidium terus membentuk Porcam-Porcam kecamatan dari 6 kecamatan tersebut, dan Porcam diminta untuk membentuk Pordes dan Portal. Berikutnya saya sendiri membentuk badan otonom yang terdiri daripada media center, Pertiwi, Forum Pemuda dan Mahasiswa, RT RW, termasuk BPJMT, Badan Pembina Jemaah Majelis Taklim Tangerang Tengah, Al-Mu'i Lembang Pageran ada Al-Munir, tetapi ada Al-Muniroh, seperti itu 5 kecamatan. Alhamdulillah untuk membantu sosialisasi. Dan di sini juga kebetulan Kang Iban sendiri putranya Pak Ispandel, ya Pak. Beliau juga di Presidium, alhamdulillah Presidium, ya, dengan Kang Helmi juga, Kang Helmi RW Helmi. Nah, itu ketua Perjam Curug. Jadi 6 kecamatan alhamdulillah sudah terbentuk, dan Presidium sebenarnya sudah menuntaskan tugas-tugasnya, ya, sudah menuntaskan tugas-tugasnya, yaitu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31, bahwasanya untuk mengajukan sebuah pemekaran daerah baru, kabupaten maupun provinsi, yaitu dukungan daripada Badan Pemusatan Desa ataupun KPM, maka pengusahaan kelurahan, itu sudah kami lakukan. Alhamdulillah kerjasama yang bagus dari Porcam-Porcam, juga yang sangat luar biasa capeknya Pak, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini kronologisnya perjalanan BPKTT. Saya sangat mengapresiasi, sampai hari ini saya belum bisa memberikan sebuah piagam penghormatan dan sebagainya kepada Porcam-Porcam yang berupaya untuk minta dukungan dari RT-RT, tokoh masyarakat, RW,
BPD, LPM, ya, itu mereka kerja sangat luar biasa, kerja ekstra. Karena perpanjangan kami dari presidium adalah Korcam. Jadi khususnya untuk Korcam Bang, kopi Bang. Kecamatan Curug yang dipimpin oleh Bapak Hemi Saleh, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mengapresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan karena ini menanam kebaikan, perjuangan untuk orang banyak. Semoga pertama pada usianya selalu sehat, dimudahkan segala urusannya. Saya hanya bisa mendoakan saja secara batin, tapi belum bisa memberikan apa-apa. Dan perlu barangkali ada yang bertanya sejauh mana dan bagaimana perjalanan dan kondisi tentang anak-anak ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami ini sifatnya hanya mewakili lapisan masyarakat yang terdiri daripada 825.000 penduduk Kecamatan Tengah dan terdiri daripada 6 kecamatan. Kami hanya memperjuangkan mengantarkan aspirasi serta kajian dari kami dari presidium kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Itu sudah selesai, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ingat, sudah selesai. Kami sampaikan pada tanggal 21 bulan Juni kepada panitia DPRD ke kabupaten itu, ke bupati itu melalui Pak Budi Mesal dari Sekda. Langsung saya antarkan. Saya sendiri yang mengantarkan. Kata Pak Budi Mesal, justru ini yang begini yang kami tunggu. Lain kegeraan kita, keterguan baik kami. Nah itu bahasa beliau, bahasa sudah saya. Nah jadi kajian, dukungan, SK Presidium, SK Korcam, semuanya termasuk SK Media Center dan sebagainya saya sekarang sudah dilampirkan. Jadi itu untuk catatan sejarah dari mulai Kabupaten Tangerang sampai ke insya Allah mungkin sampai ke Presiden, Kementerian, ya. Itu sampai di sini Media Center ini tanda tangannya semua. Yang paling saya ingat tanda tangannya itu Pak Patah. Mana Pak Patah? Bapak Patah. Masih Bang ya. Itu tanda tangan Bapak itu sudah sampai ke Bupati sekarang Pak. Tapi ke Kementerian pun sebenarnya sudah disampaikan Pak Tito Karnavian, kemampuan mengarang. Ya, cuma tidak silang puluhan saja. Karena kenapa? Proses pengajuan pemekaran bisa lambat, bisa cepat, tergantung dua kekuatan, kekuatan lobby dan kekuatan negosiasi. Ini yang harus kita lakukan. Diakui tidak diakui khususnya oleh teman-teman Media Center maupun dari kader partai, termasuk Dewan dari PKS, bahwasanya dari 247 tujuan untuk pemekaran di Indonesia yang sangat prematur adalah diakui tidak diakui. Betul tidak? Tangan tengah. Jadi kita baru usia 10 bulan sudah sangat spektakuler dan juga sangat dikenal sampai pusat, garis panel sampai pusat. Jadi walaupun teman-teman media yang dekat dengan saya, yang tahu rumah tangga saya, karakter saya, kelakuan saya dan sebagainya, inilah saya. Tapi karena merek saya, mereknya Presidium, sejelek apapun, sehina apapun, alhamdulillah dari kementerian pun pada datang. Yang bahasa Curug nama Rajol pada datang menghubungi saya karena kepentingan persoalan pemekaran. Yang namanya Pak Nurdin Haim Satibi, saya sendiri ada apa Pak? Nah ini begini. Alhamdulillah. Jadi Baris Panel dan Bapak-Bapak sekalian, saya minta Allah SWT dan saya berharap, saya pribadi berharap,
Tangerang Tengah itu harus bergulir dan ketok palu 2023. Ini harapan saya. Dengan jalan apapun. Karena pokoknya apa? Saya bukan tidak menghargai tentang proses prosedur. Bukan tidak menghargai. Saya menghargai menjujur. Karena semua juga pakai mekanisme. Tapi saya lebih optimis lagi dengan bahasa bahwa pemekaran itu bisa full dengan kekuatan negosiasi dan lobby. Contoh Nias, syarat di undang-undang wilayah pemekaran baru itu amat undang-undangnya PAD-nya itu harus memiliki 500 miliar per 1 tahun. Tapi Nias dengan 30 miliar bisa bergulir. Nah itu proses politik Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sekali-kali teman-teman Presidium BPKTT ini punya rasa pesimis. Jangan sekali-kali pesimis. Kalau saya tetap bulan 9 2023 mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan dan meridhoi ini harus tepat palu. Karena apa Pak Ismail? Oke lah. Termasuk Pak Asaduli sendiri minta ke saya dari Komisi 1 ini harus wewenang Komisi 1. Kami harus sharing BPKTT ke Komisi 1. Tapi saya konfirmasi dengan Ketua Dewan, itu urusan kami. Ini kan sangat spektakuler, urusan kami. Kan saya tetap koordinasi Pak. Begitu. Dan alhamdulillah Pak Jaksa sendiri sudah mendaftarkan ke kementerian. Saya juga dibel dari kementerian. Izin dengan Pak Nurdin, ya betul. Bahwa kami dari BRIN, dari Kementerian Dalam Negeri. BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi mulai tanggal 5 bulan ini, bulan Oktober, insya Allah Presidium akan sharing dengan BRIN di Gatot Subroto. Jadi rupanya Bapak Bupati sudah mendaftarkan ke sana dengan mungkin biaya-biaya yang sudah direkomendasi oleh DPRD Pak. Nah, ini keterangan panitia. Nah, BRIN itu nanti awal daripada untuk kajian yang mereka akan lakukan. Tapi kami sudah sampaikan, ke BRIN bahwa Presiden BPKTT pun sudah memiliki kajian yang konkret, yang sudah komprehensif dilakukan. Nah ini salah satu contohnya. Ini kajian sebenarnya. Saya tadi titip ke Bunda Ayi untuk dibantu mendirikan ini. Ini salah satu kajian Pak. Nggak pakai ratus juta atau miliar Pak Rispanel. Alhamdulillah dengan sukarela teman-teman dari akademisi. Karena Presiden BPKTT ini memiliki 23 akademisi, maksudnya doktor atau PhD, itu sebenarnya dokter dan PhD Pak ya. Itu. Alhamdulillah. Karena mereka tidak melihat saya. Jangankan para dokter-dokter, siapapun tidak akan ngereken saya lah, tidak akan melihat saya, Pak Arun. Tapi prospek tentang perkembangan Tangerang Tengah ini sangat potensial dan ramah. Dan syarat dan prasyaratnya untuk pemekaran itu sangat memungkinkan. Ya. Dan Pak Ismail tadi dialog sedikit dengan saya waktu siang. Apa keuntungan kita ketika Tangerang Tengah ini akan digulirkan? Justru otomatis Pak. Target utama, prioritas ketika terjadi pemekaran, apakah kabupaten ataukah kota, itu adalah prioritas utama adalah menambah dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan bagi rakyat yang terdiri dari 825.000 itu. Di mana kok bisa terjadi bahasa menambah kesejahteraan? Contoh Pak Ril, contoh Ril aja, ya. Saya tidak pakai analisa ini itu, kalau saya selalu logika saya aja Pak. 6 kecamatan, PAD-nya paling besar di Kabupaten Tangerang. Dari 29 kecamatan, 6 kecamatan ini paling besar Pak Ismail lebih tahu. Ya, nomor 1 Kelapa 2. PAD-nya itu PAD 800 miliar per tahun.
Nah, yang seharusnya PAD tersebut dibagi sampai ke keroyok, ke kresek dan sebagainya, itu kan bisa dikelola oleh 6 kecamatan. Itu salah satu contoh. Cara logika aja sama Pak Agus. Belum lagi nanti ada bantuan dari pusat APBN. Pasti bisa lah mengelola pemerintahan untuk Aliran Tengah. Dan posisi kita di mana nanti? Pertama, internal presidium, saya selalu bawel sama anggota dewan. Paris panel aja belum saya sedikit bawel. Tolong izinkan buatkan SK untuk Bamus Kota Tangerang Tengah atau Bamus Kabupaten Tangerang Tengah. Badan musyawarah yang terdiri apakah 25 orang atau 30 orang. Dan tingkat kecamatan juga harus ada Bamus, tingkat desa dan kelurahan juga harus ada Bamus untuk memudahkan jaringan kerja dari tim presidium. Karena ketika sudah ketok palu definitif, presidium PPKDR itu akan ditanggalkan, akan berubah bajunya menjadi Bamus. Itu harapan saya. Mudah-mudahan sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, tentang luas wilayah dari 6 kecamatan ini itu kisaran 266,32 km itu luas wilayah yang terdiri daripada penduduknya sekarang ini menjadi yang sensus 2021 itu 588. Sekarang tambah dengan urban menjadi 825.000 penduduk. ATT itu selain pemekaran, setelah pemekaran bikin pusat pemerintahan tuh bapak-bapak, ibu, bikin semua pemerintahan itu diantaranya termasuk Polres, Kodim, segala kejaksaan, pengadilan, BPN, tetek bengek perangkat. Itu kita kan mengajukan ke arah sana mungkin, Paris panel ya, itu termasuk pusat DPRD Tengah-Tengah. Kan sababnya dari kita. Ini pejuang-pejuang yang hebat Tengah-Tengah ini sebenarnya semua yang ada di sini punya andil semua. Nah, ini kembali lagi saya tegaskan bahwa kebijakan ini bukan dari presidium, tetapi presidium nanti bagaimana mengusulkan kepada pemerintah terkait tentang nasib atau kondisi ke depan kepala desa. Karena keluarga sendiri keluarga kepala desa semua. Aset-asetnya juga. Iya, termasuk aset-asetnya. Barangkali itu